Sorotan lainnya, Saudara, pekan ini jadi minggu yang padat bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyusun para pembantunya di kabinet nanti setelah dilantik pada Minggu 20 Oktober mendatang. Hari pertama pembekalan calon menteri di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat didominasi wajah lama di kabinet Jokowi. Awal pekan ini jadi minggu yang sibuk di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyiapkan susunan kabinet nantinya. Di hari Rabu, giliran kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang dipenuhi calon menteri kabinet Prabowo. Hari pertama pembekalan calon menteri di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini didominasi wajah lama di kabinet Jokowi. Selain calon menteri, dalam pembekalan juga hadir Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pembekalan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini membahas sejumlah topik. Bicaranya mengenai strategi ke depan. Dan tentu strategi ke depan itu banyak hal yang perlu dilakukan, termasuk menjaga pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan, kemudian situasi geopolitik, bicara mengenai national interest, dan bicara fungsi pemerintah sebagai akselerator, dan tentu juga harapan beliau agar program gizi nasional berjalan dengan baik. Pengarahan dari Presiden terpilih dengan beberapa ekspor yang paling luar negeri. berkesan apa Pak? Yang paling berkesan? Butuh bersama. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan. Contohnya adalah ketika kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, ya dan lain sebagainya. Jadi suasananya sangat santai dan santai. Saya ulangin santai tapi substantif ya, sangat substantif. Besok Bapak ikut juga Pak atau belum ada ya Pak siapa? Apa? Besok berarti cawamen aja atau untuk para camen karena kelihatannya udah selesai malam ini. tadi diperkenalkan satu persatu nggak Pak? Kita semua udah kenal masing-masing. Pembekalan tak hanya soal topik pemerintahan, namun juga pembinaan perihal kebersamaan dan anti korupsi, seperti yang dijelaskan putra SBY, yang juga salah satu menteri Jokowi ini. Tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Sementara dari sejumlah nama yang hadir dalam pembekalan di Hambalang, ada mantan Kepala BIN, Budi Gunawan. Kehadiran Budi dikonfirmasi Komandan Detasemen Pengawalan Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Letkol Infanteri Geborlak. Budi Gunawan sebelumnya sempat diisukan menjadi calon menteri, namun tak terlihat saat pemanggilan di Kertanegara. Ini apakah untuk pembekalannya ada Pak Budi Gunawan? Oh iya, tadi pagi sesuai dengan pengamatan kami saat masuk, beliau ada yang dengan rangkainya masuk. Pada saat kami lihat di pintu masuk ini mereka ada untuk mengikuti kegiatan hari ini dan sampai jam segini pun belum keluar. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala angkat bicara soal bertambahnya jumlah kementerian dan lembaga di Kabinet Prabowo Gibran. JK bilang itu hak prerogatif Presiden selama sesuai aturan yang berlaku. JK pun meminta masyarakat untuk mengevaluasi kinerja baik menteri maupun kepala lembaga setahun kemudian. Ya itu hak prerogatif Presiden. Apalagi undang-undang itu yang baru sudah dirubah batasan 34 itu. Jadi itu kan semua tergantung kepada suatu kebutuhan dan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terpilih. Pak, melihat nama-nama yang sudah muncul atau sosok yang kemarin 3 hari terakhir, melihat seperti apa sih Pak? Kan ada banyak profesional juga selain dari partai-partai. Semua keren-keren. Kalau soal evaluasi kalian nanti tahun depan, jangan sekarang. Kalau sekarang kita tidak bisa lihat, nanti 1 tahun, 2 tahun baru bisa diketahui hasil. Pembekalan akan berjalan selama 2 hari hingga hari ini. Pembekalan merupakan agenda lanjutan usai Prabowo memanggil beberapa tokoh pada 14 Oktober kemarin. Senin awal pekan ini, Prabowo memanggil 49 orang calon menteri ke rumahnya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kalau melihat yang datang di hari Senin, 23 diantaranya merupakan kader partai politik. Sementara itu, 26 orang lainnya bukan berasal dari kader partai politik.
Sementara itu untuk calon wakil menteri dan calon kepala badan yang dipanggil hari Selasa. Dari 59 orang yang datang ke Kertanegara, 24 diantaranya berasal dari partai politik. Adapun 35 diantaranya bukan berasal dari partai politik, meski beberapa diantaranya juga merupakan relawan. Pekan ini jadi minggu yang padat bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyusun para pembantunya di kabinet nanti setelah dilantik pada Minggu 20 Oktober mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.